Tuhan, Juru Selamat, penebus dosa kita. Ya, bersama dengan keluarga terkasih di sini, keluarga Bapak Tobi Kumonto. Luar biasa, Tuhan sudah menolong sehingga kita bisa menyatakan pujian, sembah kita kepadanya. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Ada kebahagiaan, sukacita, syukur kami aturkan kehadirat Tuhan, Tuhan pemilik, penyelenggara hidup, kehidupan yang Tuhan berikan. Luar biasa, Tuhan selalu menolong, menyertai, berkati hidup semua kami. Kami bersama-sama saat ini meluangkan waktu beribadah dalam persekutuan ibadah rumah tangga yang ada di kolom 1 Jemaat Tuhan yang di GPT Getsemani Palu. Terima kasih Tuhan, sekiranya masih anggota jemaat kami ada yang dalam perjalanan, kami mohon Tuhan dengan kerendahan hati tibakan kiranya mereka di sini dalam keadaan sehat selamat atas pertolongan Tuhan. Dan kami pun yang sudah di sini, kami berkonsentrasi bersama akan membaca, kami akan mendengar apa maksud rencana tindakan Tuhan Allah dalam kehidupan kami sebagai umat yang percaya kepada-Mu. Karena itu berfirmanlah, kami menyambut firman Tuhan dengan penuh sukacita hati. Amin. Persekutuan jemaat Tuhan yang ada di kolom 1 saat ini mengunjungi keluarga terkasih kita di sini, keluarga Bapak Tobi Kumonto. Saat ini kita buka Alkitab Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai pada ayat 16. Saya akan baca firman Tuhan. Mari dalam kita berkonsentrasi, kita mendengar dan menyimak firman-Nya yang berkata, pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia telah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Demikianlah firman-Nya dalam kehidupan kita, supaya kita tidak sesat. Berbahagialah selalu hidup kita selalu ada dalam tuntunan tangan kasih Tuhan, betul? Ya, saya yakin siapapun kita selalu ada dalam tuntunan tangan kasih Tuhan. Apalagi Bapak Komandan kita, Bapak Jenny, ya. Saya bangga, Pak, ya, dalam kehidupan Bapak ya pasti dalam hidup ini dengan segala perjuangan, single parent, ya, dengan anak-anak, ya, putra-putra, ya, anak bangsa, ya, anak Tobing, ya, luar biasa keluarga mengasuh, ya, ada bersama dengan tante pasti di sini. Halo tante, mana tante ini yang pasti keluarga di sini tetap dalam providensiate. Namun pun demikian, jujur kita akui, ya,
siapapun dalam hidup ini, bukan cuma keluarga kita di sini saja, menghadapi tantangan, ya. Biar dia sudah oma, dia sudah opa, ada tantangan apa? Ya, apalagi seoma opa, banyak lagi tantangannya, tanpa saya sebut nanti lebay, ya. Yang muda belia, yang masih, ya. Nah, itulah dinamika dalam kehidupan. Firman Tuhan tadi juga berkata-kata, berbicara tentang bagaimana dalam kehidupan kita sebagai orang percaya menghadapi tantangan dalam hidup ini. Tantangan itu bisa pasti datang secara internal, bisa juga datang secara eksternal. Tantangan eksternal, ya, maupun yang internal, semua itu sebenarnya mau mengukur bagaimana kita bisa mengevaluasi dalam kehidupan ini sebagai orang-orang yang senantiasa taat kepada Tuhan. Itu. Sudahkah kita 100% taat kepada Tuhan? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang pasti kita jawab masing-masing dalam kehidupan ini. Ya, kalau dalam bahasa Yunani, kalau kita menghadapi tantangan apapun, atau katakanlah itu dalam bahasa Yunaninya, pencobaan itu disebut dengan pairasmos. Apa tadi Bapak Ibu? Pairasmos. Pencobaan, tantangan yang ada itu menunjuk kepada ada penganiayaan dan juga kesulitan-kesulitan yang datang dari luar diri kita, yaitu dari dunia yang disebut dengan si jahat itu, ya. Dunia si jahat itu yang biasa melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu di dalam kehidupan kita, ya itulah iblis, ya, setan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan hendaklah kita selalu hidup dekat dengan Tuhan, ya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Walaupun ya memang namanya kita masih ada di dunia, belum di sorga, ya. Apa yang saya sebut tadi, pairasmos itu selalu ada, datang, ya. Sebagai anak Tuhan, satu kerinduan supaya dalam kehidupan kita sebagai Tuhan, jadilah pemenang seperti Yesus Kristus yang adalah pemenang dalam kehidupan ini menghadapi pencobaan. Ya, perhatikan saja itu pencobaan yang dialami oleh Yesus. Masih ingat pencobaan yang dialami oleh Yesus? Itu dalam Injil Matius. Ya, ada 4 pencobaan yang tantangan berat yang dia harus hadapi. Ya, nanti satu waktu saya akan bawa itu. Kalau di sini belum tempatnya. Saya harus menggali eksegese dari bagian apa ini, Yakobus ini. Jangan saya baca Yakobus, nanti Yohanes saya bahas. Nanti Yakobus bisa marah, Yohanes senang karena cuma dia yang dibahas. Itu harus kita perhatikan. Mari kita lihat di sini. Ketika dalam hidup kita menghadapi pencobaan, kita diharapkan berkemenangan sebagaimana Yesus Kristus berkemenangan menghadapi pencobaan seperti apa yang saya sebutkan tadi. Kalau kita upayakan dalam hidup ini sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan yang pasti selalu menegaskan pencobaan yang kita alami itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Sehingga itu di mana? 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Garis bawah ini. Atau bila perlu ada stabilo, enggak apa-apa. Pencobaan yang datang dengan pasti bisa juga atas izin dari Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga dalam hidup ini kita betul-betulkah taat, kita betul-betulkah kita beriman,
bagaimana Ayub waktu dia diterpa oleh bermacam persoalan dalam kehidupan. Masih ingat? Bukan Ayub-Ayub yang ada di dunia ini. Ayub dalam kesaksian Alkitab, kitab Ayub. Tidak saya uraikan juga. Sini nanti ada waktu. Ya. Karena itu saya selalu rekam supaya apa yang saya jelaskan harus diingat dan diaplikasikan. Jika Ayub dia bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Luar biasa. Terkadang kan kita, Tuhan kenapa mesti begini, kenapa harus begini, kenapa saya harus begini, saya rajin Joko ikut ibadah kolom, kenapa saya harus begini, yang lainnya pernah ikut ibadah kolom, kenapa dia senang-senang Joko. Itu sudah mencas namanya. Jangan. Justru dalam situasi-situasi sesulit apapun, kita mau hidup menghadapi tantangan yang ada, pencobaan yang datang itu kita hadapi. Mari kita lihat di sini. Bagaimana kita menghadapi tantangan yang ada, pencobaan yang ada? Pertama, hidupilah setiap tantangan yang ada itu, cobaan yang ada dengan sukacita. Dengan sukacita, maksudnya adalah supaya dalam hidup ini kita menghadapi berbagai pencobaan itu dan kita hadapi, kita sikapi. Nah, itu bagaimana kita mensikapi? Ya sikap kita yang pasti harus ada sukacita. Nah, itu. Memang biasanya setiap orang yang mengalami cobaan pasti dia dengan susah payah, ya, dengan bersusah hati. Ya sulit, memang sulit rasanya untuk bagaimana dia berkemenangan untuk boleh mencapai apa yang disebut dengan bahagia, sukacita. Nah, menghadapi masalah dengan sukacita itu akan memberi kita satu energi, ya. Satu energi, kekuatan khusus, sehingga ketika menghadapi problematika dalam hidup ini, masalah dalam hidup ini bukan lagi sebagai satu ancaman, melainkan sebagai sebuah kesempatan untuk kita bekerja lebih tekun. Kali lagi, bekerja lebih tekun. Apalagi Bapak Komandannya, beliau sudah naik ke step by step ke tahapan yang ada. Ya, segala sesuatu ada waktunya, begitu Pak Komandan ya. Nanti ada waktunya, ya. Kita syukuri sudah itu, kita bersama. Lagu pertama saja, mari bersyukur semua. Syukuri. Oleh karena itu, tantangan seberat apapun dihadapi untuk satu peluang bekerja, berkarya bagi masyarakat, bagi keluarga, bagi jemaat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, menghadapi pencobaan-pencobaan yang ada itu hadapilah dengan tenang. Tenang dan sabar. Tenang dan sabar, wahai jiwa. Apa Komandan juga begitu ya. Seberapa tahun memang single parent beliau pun luar biasa ya. Tenang dan sabar, bertahan ya, menghadapi cobaan. Segala sesuatu ada waktunya Pak Komandan. Selalu saya harus garis bawahi, ada waktunya. Oke? Bahwa dalam hidup ini jangan menyerah, ya. Karena menyerah dalam hidup ini itu sesuatu yang konyol, ya, membawa satu hal yang kehidupan kita jadi sia-sia. Supaya kita tidak konyol, supaya kita tidak sia-sia, harus berjuang dalam satu pengharapan. Tuhan yang setia, dia tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan tidak diam. Tuhan selalu ada memberikan pertolongannya. Walau badai pencobaan ada, pasti badai itu akan berlalu. Seperti itu ya. Nikmati itu. Hidup dalam bagaimana kita
menghadapi pencobaan yang ada. Asal jangan cari-cari apa cobaan, betul? Jangan cari-cari cobaan. Dan bawa diri dalam pencobaan itu dalam doa kita, jangan bawa diri dalam pencobaan. Ada cobaan, hadapi. Yang ketiga, hadapi bagaimana dalam kehidupan ini dengan syukur. Dan saya pun kemarin beberapa waktu lalu ada yang bertanya, ternyata kenapa tidak datang waktu pemilu? Syukur saya ada sakit, ada demam, ada batuk, ada juga mengalami itu serak ini suara itu. Tapi syukur itu nyonya bunda, ya. Jadi saya kira dalam hidup ini segala sesuatu yang terjadi hadapi dengan syukur. Kita bersyukur menghadapi cobaan. Ujian yang kita hadapi atau cobaan yang kita hadapi itu akan menghasilkan apa yang disebut dengan kita memperoleh mahkota kehidupan. Mari kita selalu memperhatikan bahwa ujian, pencobaan yang kita hadapi ya memang pasti selalu ada ya. Era saja kan ujian sayang? Belum semua ujian. Evans, mana Evans? Semoga apa nanti? Pasti juga dia ujian untuk naik ke kelas yang lebih tinggi. Kalau Evans dia naik ke semester berikutnya karena sudah di university. Nah, itu luar biasa. Kalau tante luar biasa ya, tenang dan sabar. Nah, itu tetap harus ada. Seperti itu dalam kehidupan ini. Ya, maaf saya kalau apa berbicara tersebut satu-satu itu. Tapi kalau ada yang tidak sempat saya sebut satu-satu, semua wakili itu ya. Nah itu. Kalau disebut satu-satu nanti terlalu lebay semuanya. Nah, oleh karena itu persekutuan jemaat yang saya kasihi, yang Tuhan kasih, yang Tuhan berkati dalam hidup ini, marilah raihlah mahkota kehidupan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang kudusnya. Lakukan segala tugas kerja dan tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya. Apapun tugas kerja tanggung jawab kita yang berkenan kepada Tuhan, pasti Tuhan berkati. Ya, pasti Tuhan berkati. Hadapi semua tantangan yang ada. Bahwa pencobaan yang kita alami ya, pasti itu ada hikmahnya. Di balik pencobaan-pencobaan yang kita hadapi semua ada hikmah, yaitu dalam hidup ini oleh di dalam kasih karunia Tuhan kita dituntun, kita dibimbing supaya kita selalu bisa memahami, mengerti kehendak Tuhan. Ini kehendak Tuhan yang harus kita pahami dalam hidup ini. Sulit, tetapi wajib hukumnya dalam hidup ini. Kita terus memahami apa maksud rencana tindakan Tuhan Allah dalam kehidupan kita, walaupun terkadang sangat sulit ya, sulit dan terkadang gagal. Tetapi kegagalan yang ada itu adalah sukses yang tertunda. Kita terus berjuang dalam hidup ini, hadapi tantangan ini. Apalagi di tahun 2023 ini, nggak usah cemas, nggak usah khawatir. Dia selalu ada beserta dengan kita. Sesulit apapun perekonomian kita di rumah tangga, ingat Tuhan ketika masih beri kekuatan kesehatan, kita berjuang. Kita masih ada di dunia, kita bekerja selama hari masih siang. Tuhan akan memberkati kehidupan rumah tangga kita sekalian yang ada, baik selaku pribadi juga dalam kehidupan persekutuan jemaatnya. Inilah kabar baik yang hendaknya kita selalu aplikasikan
dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Amin. Berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyintai yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyintai yang terlelap. Hari-hari dia mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah